Jangan kotak deh. Siap, Mas Raffi. Ya memang Apa pertanyaannya betul? Mas Marcel. Gimana? Satu. Mas Marcel kan dipasangkan dengan Arisha Patria, di mana Pak Ariza ini kan udah berpengalaman di politik gitu ya. Sementara Mas Marcel kan baru mau terjun ke dunia politik. Menanggapi komentar dari netizen terkait dengan jomplangnya dua kandidat ini bagaimana? Bisa dibilang itu keberuntungan buat saya gitu, maksudnya ada banyak memang kritikan dari beberapa teman-teman juga gitu, dan bahkan netizen yang skeptis gitu dengan apa yang saya udah lakukan di masa lalu saya gitu. Tapi dengan adanya Abang Arisha Patria itu bisa membuat saya bisa lebih pede lagi, karena memang saya bisa belajar, karena memang beliau kan memang udah bergelut di dunia politik kan sudah lama gitu, dan itu saya bisa belajar dari dia bagaimana caranya biar saya bisa setidaknya memang jomplang ya, tapi saya bisa belajar biar bisa berubah dan akhirnya bisa jadi yang terbaik lah. Dan itu jadi pendapat saya. Upaya apa yang akan dilakukan Mas Marcel? Upayanya adalah ya tetap belajar dan jangan malas dalam hidup gitu. Jadi kayak misalkan memang banyak banget kritikan gitu, apakah membuat saya jadi jatuh atau down? Ya memang itu yang harus kita alamin gitu. Memang di hidup tuh ada kritikan, ada juga pujian gitu, dan itu bisa dibilang pujian juga bukan berarti itu jadi kayak hal yang positif juga, tapi bisa juga ada orang yang mati karena pujian gitu. Dan itu yang gua ya bisa dibilang gua nggak mau kayak gitulah, gua nggak mau kayak nyamuk lah gitu, mati karena tepuk tangan. Jadi kayak kritikan itu bisa buat gua jadi lebih bangkit lagi dan bisa membangun diri gua jadi lebih baik. Marcel, kan majunya Marcel sendiri kan menuai pro dan kontra Marcel, seperti misalnya dari public figure juga. Kita sebut kakak kita Kaniki yang menyebut Marcel tuh kemarin begini. Kamu membenarkan atau gimana Marcel? Saya justru terima kasih lah gitu, bukan cuman Kaniki, saya terima kasih juga untuk Mas Panji yang bisa dibilang senior saya di stand up gitu. Kritikan itu bisa membuat saya jadi lebih baik dan jadi tamparan gitu, dan saya mengakui itu bahwa memang saya memiliki masa lalu yang buruk, dan tidak semua orang yang hidup ya kita pasti punya pilihan yang salah gitu. Tapi dari pilihan itu kalau kata Jack Ma, teman-teman semua. Jadi Jack Ma tuh pernah bilang bahwa ketika kita di umur 25 sampai 30 memang kita harus memiliki banyak kesalahan, karena dari kesalahan itu kita belajar. Dan kalau kata Bill Gates, iya, ketika kita terlahir miskin, tapi itu bukan kesalahan kita. Tapi ketika kita sudah dewasa dan mungkin di ambang kematian, mungkin kalau kita tetap miskin itu baru salah kita. Jadi itu yang membuat diri gue bisa jadi bensin, gue bisa bilang bahwa memang ya setiap orang pasti bisa akan jatuh, tapi bagaimana caranya kita bisa bangkit, dan saya bisa bangkit dari hal-hal gitu. Itu kritikan saya yang bisa membuat saya lebih bangkit. Cara meyakinkan orang gimana? Sebenarnya saya sudah lama sebenarnya, tapi tidak semua kita bisa ceritakan gitu kan. Saya sudah lama gabung di sayap-sayap Partai Gerindra di Satria, dan itu udah saya mulai dari tahun 2018. Udah lama ya? Udah lama bosku, tapi tidak saya ceritakan gitu. Sama seperti saya punya anak lah, saya tidak ceritakan itu, tiba-tiba punya anak gitu. Jadi, dan itu yang memang akhirnya ya waktu aja yang menjawab gitu. Jadi bisa dibilang sedikit banyak saya sudah belajar tentang politik ini, dan saya siap untuk menjadi wakil wali kota nanti, meskipun hari ini masih calon gitu kan. Tapi yang saya buktikan, banyak yang bilang ini adalah bercandaan dan lain sebagainya, tapi saya bisa membuktikan saya bisa berdiri di titik sekarang, keluar dari kemiskinan karena bercandaan. Jadi itu yang bisa saya. Cara meyakinkan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Tangerang Selatan ya. Cara meyakinkannya adalah ya saya adalah mungkin satu-satunya orang mungkin yang berani untuk masuk ke kontestasi ini gitu, dengan keadaan yang ya orang yang susah mungkin, dan memang keadaan yang masa lalu yang buruk, dan keadaan ekonomi yang tidak seberuntung dengan teman-teman yang lain gitu. Tapi saya membuktikan bahwa semua orang-orang dalam hidup gitu, apapun keadaannya, apapun bisa dibilang latar belakang sekolahnya, yang saya punya adalah loyalitas dan juga kejujuran. Dan dari semua omongan itu tidak ada satupun yang bilang bahwa saya pernah mengambil hak orang lain. Jadi yang saya
bakal bilang adalah tidak akan saya pernah mungkin sepeser pun untuk mengambil APBD teman-teman. Jadi itu yang saya jaga mungkin. Tidak mungkin Saya mau tanya dong respon dari Jason ketika menyalurkan diri jadi Tangsel, wali kota Tangsel seperti apa? Ya khawatir sebenarnya. Karena memang ini kolam yang baru dan memang bisa dibilang ini hal yang baru buat saya dan dia takut bahwa saya akan melakukan hal-hal yang mungkin ya bisa bikin saya lebih stres lagi dan sebagainya, tapi akhirnya istri saya mendukung karena memang ya seperti orang banyak bilang ya Haji Raffi dan juga Kang JJ. Iya. Jadi memang kita memang punya banyak masalah di luar, tapi untuk datang ke rumah itu adalah pulang buat saya gitu. Jadi akhirnya istri saya tetap mendukung saya sekarang. Gimana meyakinkan Jason supaya Marcel ini bisa bertarung di pilkada itu? Itu ranah keluarga sebenarnya, tapi sebenarnya saya bisa ceritakan bahwa saya ceritain bahwa memang ini akan aku lakuin sayang, ini akan aku tata, dan ini akan aku rubah dari kesalahan-kesalahanku yang lain, dan akhirnya istriku percaya dan mendukung saya. Jadi salah satu kritikan juga untuk Marcel kan karena Marcel bukan warga Tangsel, gimana cara Marcel mengenal problematika yang ada di Tangsel? Nah memang itu banyak yang tanya gitu, kenapa Marcel tidak kenapa ke Tangsel gitu, kenapa tidak di Wali Kota Jakarta Utara? Karena memang pada dasarnya Wali Kota Jakarta Utara di DKI itu memang ditunjuk langsung oleh gubernur. Jadi akhirnya saya memang sangat benar-benar terpacu karena memang Tangsel itu memang bisa dibilang sangat jomplang juga gitu. Dengan saya dengan Abang Arisa Patria dan juga saya itu sama kayak Bintaro dengan Ciputat gitu. Jadi itu yang membuat saya jadi kayak benar-benar kalau ada beberapa teman-teman yang mungkin yang lihat bahwa saya pernah juara di kritik DPR, yang bisa dibilang saya adalah orang yang memang tidak seneng banget orang-orang seperti saya yang miskin mungkin, yang mohon maaf tidak dekat dengan orang-orang, dijauhin karena memang keadaan ekonominya dan suaranya tidak didengar. Dan ketika saya mungkin bisa jadi wakil dari mereka, itu yang saya akan lakukan. Saya tidak pernah mendengar orang-orang yang seperti saya, bahkan orang-orang yang lebih di atas saya gitu, untuk aspirasi mereka itu pasti akan saya dengarkan dan pasti akan saya perjuangkan agar mereka bisa didengar di kepemimpinan saya. Soal ke parpol belum sih? Bagaimana? Ada soal ke parpol lain belum sih? Di parpol lain sudah ada beberapa, ada kemarin kita habis deklarasi juga, dan ada beberapa partai politik memang yang sudah siap untuk mendukung kami semua. Siapa aja sel? Siapa aja sel? Marcel. Sel parpolnya siapa aja sel? Gimana? Marcel. Siapa dulu? Marcel. Ini Ada beberapa sih kemarin ya, ada dari PSI, itu biar partai aja yang jawab. Marcel, izin konfirmasi katanya ikut terjun ke politik ini karena ada utang, itu benar apa enggak tuh ya? Maksud gimana? Utang ke siapa? Pernyataan dari Panji Pragiwaksono katanya Marcel terjun politik karena diduga punya banyak utang. Triliun utang? Iya. Izin konfirmasi Marcel. Nggak ada kan? Lebih ke kocak ya. Tapi memang ya itu cerita-cerita yang kemarin, bosku, karena memang waktu saya beli rumah pertama kali, rumah saya itu saya dibantu oleh Pak Denny dan beberapa teman saya, dan itu sudah lunas teman-teman, dan bisa dicek juga di ya memang kerjaan tidak benar. Iya, tidak benar lah. Iya. Ini pertanyaan yang kocak tuh ini. Tidak benar itu. Tapi kalau Tanya kamu kan dari bahan cemoohan teman-teman kamu, kesalahan Iya. kamu, terus kamu sendiri seperti apa sih meyakinkan mereka bahwa kamu sudah sebelum itu ya itu jadi ya bisa dibilang jadi bensin gua gitu, bisa dibilang jadi semangat gua lagi, dan kritikan itu bisa dibilang ada beberapa list dari kritikan itu yang ini maksudnya nggak boleh nih ngelakuin ini, itu jadi gue malah bersyukur gitu, itu jadi guidance gue biar tidak seperti itu lagi dan tidak seperti apa yang mereka bilang gitu. Jadi kayak itu jadi pengingat sebenarnya. Marcel mau tanya program apa aja sih yang udah diusung atau yang udah direncanakan seandainya terpilih jadi wakil wali kota Tangsel? Nah itu yang saya akan jawab nanti di part 2 itu teman-teman. Masih rahasia. Karena memang masih dikaji, karena memang ini kan Takut dicontek sama lawan kan? iya, dan memang belum masanya gitu kan. Kalau misalnya kita obrolin sekarang, ya takut melanggar etikanya gitu, karena itu akan dibilang pada waktu masa kampanye gitu. Sel. Belum waktu yang tepat. Marcel, katanya Kang Denny sendiri sempat kecewa sama kamu karena dihianati nih, Sel. Itu benar sekali. Dan saya sebelum ada omongan ini, saya sudah menjawab itu bahwa memang saya ini adalah orang yang banyak mengecewakan dari bukan cuma Pak Denny, tapi ada adanya Pak Denny, manajer saya, dan
itu Pak Dede gitu, dan saya bilang ya saya mengakui itu dan saya meminta maaf langsung pada Pak Dede dan juga Pak Denny. Dan ini ya membuat clear kan, iya sudah clear semuanya, dan kita tadi udah ngobrol juga. Oh tadi juga video call sama Denny, tadi Ah. video call Denny udah dukung Denny malah dukung Marcel. Iya, dan itu terharu banget sih karena memang itu yang bisa dibilang jadi trigger gua, bikin gua jadi lebih semangat, karena memang semua orang pasti memiliki kesalahan dan masalah lalu, tapi tidak berarti kita tidak memiliki masa depan dan kesempatan kedua gitu. Marcel, Tapi lo tahu dong respon dari teman-teman stand up komedian yang lain ketika Marcel maju jadi wakil wali kota Tangsel, seperti apa? Ya ada teman-teman yang mendukung, ada juga yang menyemangati, dan ada juga yang mengkritik, tapi itu semua kita ambil dengan positif aja. Marcel, Oke. satu pengamat bilang kalau misalkan hadirnya lu di Pilkada Tangsel justru memuluskan jalan si petahana, itu gimana sih? Bagaimana? Hadirnya lu di Pilkada Tangsel memuluskan jalan si petahana, itu gimana sih? Iya, apapun yang terjadi ya memang itu opini mereka gitu di media. Closing statement dan Apa yang lo sampaikan? masih banyak yang percaya sama kamu. Mungkin mau maju. Saya berterima kasih buat sahabat-sahabatku, abang-abangku semuanya yang sudah memberikan saya insight dan juga kritikan yang membangun, dan juga ada beberapa yang menyemangati juga. Satu sih dari saya tidak akan mengecewakan lagi.